Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Sasmita. Saya perwakilan dari kelompok 1 mencoba menjelaskan terkait dengan tugas pertemuan 5, yang mana kami ditugaskan untuk mencari 2 kasus regresi dan 2 kasus klasifikasi di sekitar kita. Baik, langsung saja. Sebelumnya mungkin kita mengenal dulu apa itu regresi dari referensi yang kita dapatkan di materi data science, bahwa poinnya adalah regresi target adalah mencari hubungan antara 2 variabel atau lebih, dan intinya regresi targetnya berupa numerik, namun klasifikasi targetnya berupa kategori. Dan langsung saja, berikut adalah contoh kasus regresi. Mungkin yang pertama, saya coba memaparkan terkait kasus metode pembayaran pada pembelian meja lipat. Nah, ini kebetulan kami ada tugas di praktikum terkait dengan data science, jadi mungkin ini juga bisa jadi salah satu contoh. Yang pertama, data pembelian meja lipat. Kami membuat 300 transaksi, dan kita akan melihat hubungan antara jumlah barang yang dibeli dengan metode pembayaran yang dilakukan. Kebetulan kami diarahkan untuk menggunakan software Orange Data Mining, dan ini adalah salah satu pemodelan yang sudah kita lakukan dalam praktikum, dan didapatkan hasil bahwa dari data 300 sampel data transaksi didapatkan kesimpulan hubungan antara jumlah barang dengan metode pembayaran, bahwa orang yang akan membayar tunai jika pembelian di bawah 10 pieces, dan akan membayar dengan transfer jika membeli lebih dari 10 pieces meja lipat. Nah, ini ditunjukkan dengan visualisasi dari tree viewer dari Orange Mining, di mana ini bisa dilihat yang tunai dengan pembelian di bawah 10 pieces dan yang transfer di atas 10 pieces. Nah, contoh lain mungkin hubungan dari kasus regresi, yaitu hubungan antara commodity price dengan permintaan alat berat. Nah, dalam hal ini permintaan alat berat dapat diprediksi dengan menggunakan pendekatan dan dari tren nih, harga untuk berbagai macam komoditas sesuai dengan spesifikasi alat berat. Contohnya di perusahaan manufaktur alat berat, ketika harga batu bara naik, maka permintaan akan unit bulldozer tipe besar atau tipe mining akan mengalami peningkatan. Contoh lain, ketika harga komoditi pulp itu mengalami lonjakan, maka akan mempengaruhi kenaikan permintaan untuk eskavator spesifikasi logging spec. Nah, itu adalah 2 contoh untuk kasus regresi yang ada di sekitar kita. Lalu untuk contoh kasus klasifikasi, yang mana targetnya itu adalah berupa kategori. Berikut saya kasih contoh terkait dengan klasifikasi jenis produk alat berat. Dalam hal ini, ukuran dan kapasitas dari alat berat bisa diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu small, medium, dan big. Jadi klasifikasi ini berdasarkan dari ukuran dan berat dari masing-masing unit, sehingga proses klasifikasi jenis ini bisa bermanfaat untuk memudahkan penentuan mesin produksi mana yang akan mengalami peningkatan volume produksi, sehingga perusahaan bisa mempersiapkan sumber daya yang terkait dengan terlibat dengan memproduksi untuk item-item tersebut. Jadi ada relasi antara pengklasifikasian unit dari alat berat dengan mesin produksi yang harus disiapkan. Baik, contoh yang kedua terkait dengan klasifikasi, yaitu kembali lagi dengan ini saya menggunakan data yang sudah kita coba praktekkan di praktik dengan menggunakan data software Orange Data Mining, yaitu mengklasifikasikan jenjang pendidikan atau latar belakang pendidikan karyawan. Nah, di sini kita punya sampel data, ada 30 data terkait dengan karyawan di satu PT, dan kita masukkan ke software Orange Data Mining, dan didapatkan pemodelan seperti ini, hingga didapatkan adalah
reviewernya seperti ini. Jadi bisa ya berdasarkan data yang diolah menggunakan software Orange Data Mining, dihasilkan pengklasifikasian latar belakang pendidikan berdasarkan NIK dan departemen. Jadi kita bisa lihat yang berdasarkan NIK ada latar belakangnya adalah S1, terus S2, berapa persen rasionya sudah bisa diketahui. Kemudian di departemen ada di departemen dengan kode D1 itu ada D3, terus ada SMA, dan kemudian ada STM. Nah, mungkin itu yang bisa kita coba sharing terkait contoh-contoh regresi dan klasifikasi yang berada di sekitar kita. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.